siang. Memperkenalkan nama saya Leonardo Madai. Saya dari Prodi PPKN. Sama wawancara ini tugas dari Pak Dosen Pisang NTB. Saya mau langsung wawancara. Saya mau mulai bertanya kata semua langsung bertanya bagaimana pendapat kakak tentang bencana itu non alam seperti pandemi dan keamanan atau kesiapsiagaan apa yang pernah kakak lakukan atau temui untuk menghadapi bencana ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulianus Tete. Saya dari Prodi PTSD dari Fakultas Bagio. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pendapat mengenai bencana non alam pandemi. Pandemi COVID-19 secara resmi dinyatakan sebagai bencana non alam berskala nasional oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkannya sebagai pandemi global. Ini Jawabannya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Andiani, saya dari Prodi PPKN. Kebetulan saya ada tugas wawancara terkait ibu saya itu keamanan manusia dan ketahanan bencana. Jika kakak berkenan, mungkin kakak bisa perkenalkan nama dan prodi. Ya baik, perkenalkan nama saya Nukania Besia dari Mungkin pertanyaan saya di sini itu bagaimana sih pendapat kakak tentang pentingnya keamanan manusia dalam menghadapi bencana? Ya, menurut saya keamanan manusia penting dalam bencana adalah sangat penting dan menjadi prioritas utama dalam menghadapi bencana. Yaitu tujuan utamanya dari semua upaya penanggulang bencana mulai dari mitigasi hingga respons darurat adalah untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa manusia serta minimalkan penderitaan dan kerugian. Terima kasih kakak jawabannya. Maaf mengganggu waktunya. Ini sih kakak, perkenalkan nama saya Anissa Andiani dari Prodi PPKN. Kebetulan saya di sini sedang tugas wawancara dengan judul keamanan manusia dan ketahanan bencana. Jika kakak berkenan, mungkin kakak bisa perkenalkan nama dan prodinya. Perkenalkan, nama saya Nufila Ulara dari Prodi PPKN. Oke, terima kasih kakak. Jadi pertanyaan saya di sini adalah apa sih tantangan utama yang kakak hadapi ketika dalam menghadapi bencana dan bagaimana sih caranya mencegah atau mengurangi resiko bencana sosial? Jadi mungkin cara saya menghadapi bencana itu saya mencari informasi mungkin kepada RT untuk informasi bencana yang mungkin akan terjadi bulan-bulan akan datang. Untuk mencegah atau mengurangi risiko bencana sosial, hal seperti dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat dilakukan itu darurat, terus memperkuat gotong royong dan solidaritas sosial, membangun sistem peringatan dini dan memastikan koordinasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Terima kasih kakak jawabannya dan waktunya. Halo kakak, perkenalkan saya Diani dari Prodi PPKN dari Sorong. Di sini saya juga ada tugas mewawancarai. Bolehkah saya meminta waktunya sedikit atau sebentar untuk saya wawancarai? Mungkin kakak kalau berkenan boleh perkenalkan nama dan prodi. Baik, boleh. Perkenalkan nama saya Adisa Manjurama dari kampus Jaya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Memperkenalkan nama saya Leonard Madai. Fakultas Fabio, Prodi PPKN. Tugas ini mata kuliah Bapak dosen Pak Isang. Mata kuliahnya Tofis Agreement. Saya langsung wawancara, masuk dalam bertanya. Menurut kakak apa bentuk kesubsidian yang bisa dilakukan untuk membantu korban di bencana? Itu sepertinya apa kakak? Baik, kenalkan nama saya Ignatius TKG. Saya dari Fakultas Visipol dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, langsung saja masuk ke dalam poin. Jawab. Saat bencana, evakuasi diri dan orang lain, memastikan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu, lalu membantu mengevakuasi orang lain, terutama kelompok rentan, lansia, anak-anak, ibu, hamil, dan penyandang disabilitas ke tempat yang aman. Terima kasih jawabannya. Wawancaranya sampai di sini. Sekian dan terima kasih.